Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fisika. Kali ini saya akan melakukan penurunan persamaan cermin lengkung. Dan cermin yang saya pilih adalah cermin cekung. Nah, pertama-tama kita menggambarkan cermin cekung dulu dengan sumbu utamanya. Ini adalah sumbu utamanya. Kemudian kita letakkan benda di sini. Benda ini memancarkan sinar menuju cermin dan dipantulkan dengan sudut yang sama menuju sini. Dan ini membentuk bayangan. Membentuk bayangan di titik I. Dan yang ini adalah pusat kelengkungan cermin. Ini adalah pusat kelengkungan, berarti ini jaraknya dari cermin adalah jari-jari. Sedangkan ini benda, jaraknya adalah S dan terbentuk bayangan pada jarak S aksen. Nah, di sini sinar memantul di cermin. Nah, ini gambarnya sengaja diperbesar, tetapi pada prinsipnya kalau sinarnya ini datangnya secara paraksial, sangat dekat dengan sumbu utama, tentu agak ke bawah sini, sehingga garis vertikal H ini tentu dekat dengan titik vertex, sehingga angka ini nilainya sangat kecil, sehingga kita bisa mengabaikan. Sehingga dalam penurunannya saya tidak perlu mengambil ini karena dianggap sangat kecil. Nah, ini ada sudut sinar dari benda terhadap sumbu utama adalah sudut alfa, sedangkan pusat kelengkungan cermin yang merupakan jari-jari adalah sudut psi, dan sudut dari sinar pantul terhadap horizontal adalah sinar beta, dan sudut sinar datar dan sudut pantul adalah theta. Nah, kalau kita lihat, ini besarnya adalah beta sama dengan psi ditambah theta. Psi ditambah theta. Adapun besarnya ini, psi itu sama dengan alfa ditambah theta. Itu dalam segitiga. Berarti alfa ditambah theta. Nah, persamaan ini saya mau hilangkan, eliminasi tetanya. Jadi kalau kita mau mengeliminasi adalah kita buat kurang. Berarti beta dikurang psi. Beta dikurang psi sama dengan psi dikurang alfa. Berarti ini sendirinya habis. Nah, ini saya pindahkan ke kiri dan yang ini pindahkan ke kanan, sehingga menjadi alfa ditambah beta sama dengan 2 psi. Nah, ini kita bisa melihat tangennya. Tangen alfa berarti H per S. Berarti H per S. Kemudian tangen psi H per R. H per R. Dan tangen beta H per S aksen. H per S aksen. Nah, karena sudutnya sangat kecil, maka nilai radiannya kita anggap sama dengan sudutnya itu sendiri, sehingga kita bisa menulis di sini adalah alfa sama dengan H per S, psi sama dengan H per R, dan beta sama dengan H per S aksen. Nah, sehingga persamaan ini saya bisa menulis alfa ditambah beta sama dengan 2 psi. Tulisnya H per S ditambah beta H per S aksen sama dengan 2 H per R. Semua dibagi dengan H, berarti menjadi 1 per X ditambah 1 per S aksen sama dengan 2 per R. Ini adalah persamaan cermin cekung. Nah, jika bendanya jauh tak berhingga, maka ini bernilai 0. Seperti aksen 2 per R. Jadi kalau ini
jauh tak berhingga berarti ini bernilai 0, maka S aksenya adalah R per 2. R per 2. Dan R per 2 ini tidak lain adalah titik fokus. Jadi jatuhnya di titik fokus. Berarti kalau bendanya jauh tak berhingga, berarti bayangan jatuh di titik fokus. Sehingga kita bisa menulis ini juga sebagai, kalau ini adalah sama R per 2 adalah sama dengan F, berarti kita bisa menulis yaitu 1/F, artinya 1/F adalah 2/R, sama nilainya. Jadi sama nilainya 2/R, sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Ini. Jadi persamaan ini bisa juga ditulis menjadi ini. Ya. Karena kalau bayangannya jatuhnya di 1/2R, berarti jatuhnya di titik fokus. Sehingga ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Berarti rumus persamaan cermin boleh kita menggunakan ini, boleh kita menggunakan ini. Atau bisa kita tulis langsung 1/F sama dengan 2/R sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, boleh seperti ini. Oke, demikianlah penurunan persamaan cermin dengan menggunakan cermin cekung. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan persamaan cermin menggunakan cermin cembung. Nah, benda di titik O memancarkan sinar menuju titik A. Nah, kemudian ini adalah pusat kelengkungannya, ada garis normal. Kalau dari pusat kelengkungan merupakan garis normal yang keluar, sehingga sinar yang datang di titik A dipantulkan dengan sudut yang sama. Dengan sudut yang sama, sehingga perpanjangannya ke belakang membentuk bayangan di titik I. Nah, ini pada benda, sinar membentuk sudut alfa terhadap sumbu utama, bayangan membentuk sudut beta terhadap horizontal, dan pusat kelengkungan membentuk sudut psi terhadap garis normal. Kemudian ini adalah jarak benda, bayangan jarak S aksen, dan pusat kelengkungan adalah R. Nah, kita lihat segitiga AOC, berarti sudut tetanya besarnya sama dengan alfa ditambah psi. Berarti theta sama dengan alfa ditambah psi. Kemudian yang ini beta sama dengan theta ditambah psi. Berarti theta ditambah psi sama dengan beta. Nah, kita kurangi karena kita mau mengeliminasi tetanya. Jadi kalau theta dikurang theta habis, berarti dikurang psi, berarti psi sama dengan alfa ditambah psi dikurang beta. Berarti saya bisa menulis ini pindah ke sini menjadi 2 psi alfa dikurang beta. Nah, kita lihat besarnya ini sudut kita perlakukan seperti pada cermin cekung, yaitu tangen alfa adalah H per S, tangen beta adalah H per S aksen, kemudian tangen psi adalah H per R. Nah, untuk sudut yang kecil, nilai sudutnya dengan radiannya sama, sehingga saya bisa menulis alfa H per S, kemudian beta H per S aksen, dan psi H per R. Berarti yang ini saya bisa menulis di sini menjadi minus 2, psinya adalah
H per R, kemudian alfanya H per S, dan min beta, betanya adalah H per S aksen. Semua saya bagi dengan H menjadi minus 2 per R sama dengan 1 per S aksen. Nah, supaya kita harus menyamakan persamaan pada cermin cekung, yakni R pada cermin cekung 2 per R sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Supaya ini sama, maka pada cermin cembung ini R-nya harus kita tulis sebagai nilai negatif di dalamnya, sehingga kita bisa menulis menjadi 2 per R. Artinya minus ini masuk ke dalam R sama dengan 1 per S, minus ini masuk ke dalam bayangan S aksen, sehingga kita menulisnya 1 per S aksen. Jadi untuk cermin cembung, karena ini kita turunkan dari cermin cembung, maka untuk cermin cembung R ya bernilai negatif. Bernilai negatif. Dan bayangan juga bernilai negatif. Jadi untuk pada cermin cembung, jari-jari cermin dan bayangan selalu bernilai negatif. Dan tadi kita ketahui bahwa F pada cermin cekung adalah 1/2 R. Karena R-nya bernilai negatif, maka pada cermin cembung F-nya juga adalah bernilai negatif. F bernilai negatif ini untuk cermin cembung. Nah ini saya sudah tulis. Berarti ini bernilai negatif untuk cermin cembung. Sedangkan untuk cermin cekung, R jari-jari dan jarak fokusnya bernilai positif. Adapun S-nya jarak bayangannya akan bernilai negatif sendiri kalau dia berada di belakang cermin. Tetapi kalau untuk cermin cembung, semua bayangan selalu berada di belakang cermin cembung, sehingga dia selalu bernilai negatif. Demikianlah penurunan persamaan untuk cermin, baik untuk cermin cembung dan cermin cekung, kita dapatkan hasil yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.